Selamat datang di segelas coklat hangat, tempat di mana pikiran boleh berjalan pelan dan pertanyaan-pertanyaan besar gak harus dijawab terburu-buru. Lo merasa diri lo orang baik? Coba cek lagi. Jangan-jangan kompas moral lo itu rusak dan cuma bergerak kalau kemasannya cantik. Kita semua suka berpikir kalau kita punya prinsip, kalau kita berdiri di atas nilai keadilan. Tapi realitanya, integritas kita seringkali cuma sebatas apa yang enak dilihat mata. Dengerin kalimat ini baik-baik. Kalau lo membunuh kecoa, lo disebut pahlawan. Tapi kalau lo membunuh kupu-kupu, lo disebut jahat. Resapi itu. Secara teknis, tindakannya sama persis. Lo mengambil nyawa makhluk hidup. Lo menghentikan detak jantung atau apapun mekanisme biologis yang mereka punya. Lo mematikan sebuah eksistensi. Tapi, kenapa rasanya beda? Kenapa saat lo menginjak kecoa, ada rasa puas, ada validasi. Gue baru aja membersihkan dunia dari hama. Tapi kalau lo merobek sayap kupu-kupu, lo merasa ada bagian dari jiwa lo yang retak. Lo merasa seperti monster. Jawabannya bukan karena lo bermoral tinggi. Jawabannya brutal. Lo bias. Moral lo punya kriteria estetika. Masalahnya ini bukan cuma soal serangga. Pola pikir cantik itu harus dilindungi dan jelek itu boleh dimusnahkan. Ini bocor ke cara lo melihat manusia, melihat kemiskinan, melihat keadilan, bahkan melihat pasangan hidup lo. Hari ini, kita nggak akan bicara soal motivasi receh. Kita akan bedah isi kepala kita sendiri. Kita akan bongkar kenapa kadang kebaikan kita itu palsu. Dan kenapa standar moral kita seringkali cuma ilusi optik. Coba, jujur sama diri sendiri. Gua nggak minta lo ngaku ke orang lain. Cukup ke cermin batin lo. Pernah nggak lo lebih mudah memaafkan orang yang penampilannya menarik? Pernah nggak lo lebih cepat menolong orang yang berpakaian rapi dibandingkan mereka yang lusuh dan baunya menyengat? Gue tahu rasanya. Gue pun pernah ada di posisi itu. Kita melihat video kucing jalanan yang lucu. Matanya bulat, bulunya halus, hati kita luluh. Kita donasi, kita share, kita komen kasihan. Tapi di jalan yang sama, ada tikus got yang kakinya patah, berdarah, menyeret tubuhnya di aspal panas. Apa reaksi pertama kita? Jijik. Kita memalingkan muka. Kita berharap ada ban mobil yang menyelesaikan penderitaannya supaya kita nggak perlu lihat lagi. Padahal, rasa sakit itu universal. Rasa takut mati itu sama, entah itu di mata kucing yang lucu atau tikus yang kotor. Tapi empati kita memilih-milih. Empati kita diskriminatif. Ini yang menakutkan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa yang baik itu selalu digambarkan indah. Pangeran yang baik selalu tampan. Ibu peri selalu cantik bersinar. Sementara yang jahat selalu digambarkan buruk rupa, gelap, kotor, menakutkan. Tanpa sadar, otak kita menyusun rumus sederhana. Beautiful equals good. Ugly equals bad. Ini bukan salah lo sepenuhnya. Tapi ini tanggung jawab lo untuk menyadarinya. Karena ketika rumus ini lo pakai di dunia nyata, hasilnya adalah ketidakadilan. Kita jadi kejam pada hal-hal yang tidak memenuhi standar keindahan kita. Dan kita menyebut kekejaman itu sebagai pembersihan. Moralitas harusnya objektif kan? Harusnya tentang benar dan salah, bukan tentang suka atau tidak suka. Tapi quote tentang kecoa dan kupu-kupu tadi menampar kita dengan fakta. Moralitas kita seringkali subjektif. Kita menilai berdasarkan perasaan, bukan prinsip. Kalau penampilan mempengaruhi empati lo, seberapa adil sebenarnya diri lo? Mari kita tarik rem sebentar dan lihat ini dari sisi sains. Kenapa otak kita sebrengsek ini? Apakah kita memang terakhir jahat? Enggak juga. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal dengan istilah the halo effect. Ini adalah bias kognitif
di mana kesan kita terhadap satu aspek positif seseorang, biasanya penampilan fisik, menular ke penilaian kita terhadap karakter mereka yang lain. Sederhananya begini, otak manusia itu pemalas. Otak kita selalu cari jalan pintas atau heuristik untuk memproses jutaan informasi per detik. Ketika mata lo menangkap sesuatu yang simetris, proporsional, berwarna cerah, seperti kupu-kupu atau wajah model di Instagram, bagian otak lo yang bernama amigdala dan nucleus accumbens menyala. Lo merasa senang. Dan karena lo merasa senang melihatnya, otak lo berasumsi, benda ini bikin gue nyaman, berarti benda ini baik. Sebaliknya, saat lo lihat kecoa, gerakannya cepat dan tak terduga, ancaman. Warnanya gelap, habitatnya di tempat kotor. Otak reptil lo berteriak, bahaya, penyakit, jauhkan. Rasa jijik atau disgust adalah mekanisme pertahanan evolusi. Nenek moyang kita yang jijik sama hal kotor, selamat dari wabah. Yang gak jijik, mati. Jadi rasa jijik pada kecoa itu valid secara biologis untuk bertahan hidup. Tapi, dan ini tapi yang besar, kita bukan lagi manusia purba yang hidup di gua. Kita hidup di peradaban modern yang kompleks. Masalahnya, mekanisme purba, jijik sama dengan bahaya, sama dengan jahat. Ini masih tertanam di operating system kita. Ketika bias ini kita bawa ke ranah sosial, namanya berubah menjadi lookism. Kita menganggap orang yang good looking lebih kompeten, lebih jujur, dan lebih pantas dimaafkan. Sementara mereka yang kurang beruntung secara fisik harus bekerja 2 kali lipat lebih keras hanya untuk membuktikan bahwa mereka bukan orang jahat. Jadi, pertanyaan filosofisnya, apakah kita membenci kecoa karena dia benar-benar jahat secara esensi? Atau karena kita telah dikondisikan ribuan tahun untuk mengasosiasikan bentuk fisiknya dengan ancaman? Dan, apakah kita mencintai kupu-kupu karena dia baik? Ingat, kupu-kupu pun dulunya ulat. Ulat yang mungkin bagi sebagian orang juga menjijikan, pemakan daun, perusak tanaman. Dia cuma ganti baju, dan begitu bajunya indah, dosa-dosanya sebagai ulat kita lupakan. Ini bukti bahwa pengampunan kita seringkali dangkal. Kita memaafkan karena mata kita dimanjakan, bukan karena hati kita lapang. Gue mau ajak lo mundur sedikit. Coba ingat satu momen dalam hidup lo. Mungkin waktu sekolah dulu. Ada satu anak di kelas yang pendiam. Mungkin penampilannya agak berantakan. Mungkin dia nggak punya seragam yang wangi atau wajahnya penuh jerawat. Dia duduk di pojok. Nggak ada yang mau temenan sama dia. Lalu ada satu anak lain. Populer, rapi, wangi, good looking. Ketika si anak populer bikin kesalahan, misalnya nyontek atau telat, guru dan teman-teman mungkin cuma ketawa, ah dasar bandel. Ada toleransi di sana, ada pemakluman. Tapi, ketika si anak pendiam yang kurang menarik itu melakukan kesalahan kecil saja, penghakimannya beda. Tuh kan, udah aneh, nyusahin lagi. Tatapan matanya beda, ucapannya lebih tajam. Lo mungkin pernah jadi si anak populer itu, atau lo pernah jadi si anak yang tersisihkan itu. Atau yang paling sering, lo adalah penonton yang diam saja melihat ketimpangan itu terjadi. Sadar nggak? Dalam skenario itu, kita sedang menjadi hakim yang tidak adil. Kita sedang memegang palu moral, tapi kita mengetukkannya berdasarkan siapa yang lebih enak dilihat. Ini menyakitkan kalau diakui. Karena artinya, kebaikan hati kita itu bersyarat. Kita bilang, don't judge a book by its cover. Tapi di toko buku, tangan kita selalu meraih cover yang paling bagus desainnya kan? Kupu-kupu mewakili segala hal yang instagramable dalam hidup kita. Kesuksesan yang terlihat, kekayaan yang estetik, hubungan yang romantis di foto profile. Kita memuja itu. Kita anggap itu standar kebenaran hidup. Kecoa mewakili realitas yang gak mau kita lihat. Kegagalan, depresi, kemiskinan, keburukan, sisi gelap diri kita sendiri. Kita ingin menginjaknya. Kita ingin menyemprotkan baygon ke rasa-rasa tidak nyaman itu supaya hilang dari pandangan. Padahal, kecoa adalah survivor terhebat di bumi. Mereka bisa hidup tanpa kepala selama seminggu. Mereka bisa tahan radiasi nuklir. Ada ketangguhan luar biasa di balik wujud yang kita benci. Tapi kita nggak peduli esensinya. Kita cuma peduli estetikanya.
Kita kehilangan kemampuan melihat nilai atau value karena terlalu sibuk menilai kemasan atau packaging. Jadi, mari kita perjelas satu hal sebelum kita masuk lebih dalam di bagian selanjutnya. Apa yang selama ini lo sebut sebagai prinsip moral, seringkali hanyalah zona nyaman estetika. Lo merasa menjadi pahlawan saat membunuh kecoa, bukan karena lo menyelamatkan dunia, tapi karena lo menghilangkan sesuatu yang membuat lo tidak nyaman. Itu egois. Itu tentang lo, bukan tentang kecoa itu. Lo merasa jahat saat membunuh kupu-kupu, bukan karena lo peduli pada nyawanya, tapi karena lo merusak sesuatu yang membuat lo senang. Itu juga egois. Itu tentang kepuasan visual lo. Ini adalah pil pahit yang harus kita telan di menit-menit awal ini. Bahwa di pusat banyak keputusan moral kita, duduklah ego yang besar yang cuma mau disenangkan. Pertanyaannya sekarang, kalau standar estetika ini kita buang, apa yang tersisa? Bagaimana cara kita membedakan benar dan salah kalau kita nggak boleh pakai perasaan jijik atau perasaan kagum? Apakah mungkin kita bisa melatih ulang otak kita untuk melihat melampaui cangkang, untuk melihat kecoa dan kupu-kupu sebagai dua entitas yang setara hak hidupnya, terlepas dari seberapa cantik sayap mereka? Dan yang lebih penting, bagaimana ini mengubah cara lo memperlakukan diri lo sendiri? Karena seringkali, orang yang paling sadis menghakimi lo adalah diri lo sendiri. Saat lo merasa lo gak cukup indah untuk dicintai. Kita akan bedah ini lebih dalam. Kita akan masuk ke akar dari ilusi ini. Siapkan diri lo, karena setelah ini kita akan membongkar bagaimana masyarakat memanipulasi bias ini untuk mengontrol lo. Oke, kita udah sepakat kalau kita bias. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa rasanya natural banget buat jijik sama kecoa dan kagum sama kupu-kupu? Apakah kita diajari begitu sama orang tua? Atau ini udah ada di DNA kita sejak lahir? Jawabannya, ini adalah fitur keselamatan yang kadaluarsa. Bayangkan lo hidup 50.000 tahun yang lalu. Lo manusia purba. Lo gak punya dokter, gak punya antibiotik, dan gak punya BPJS. Kalau lo sakit, kemungkinan besar lo mati. Di zaman itu, benda-benda yang berlendir, bergerak cepat di tempat gelap, berbau busuk atau punya banyak kaki, biasanya diasosiasikan dengan racun, bakteri, kematian. Otak lo memprogram rasa jijik sebagai alarm kebakaran. Itu cara tubuh bilang, jangan sentuh, jangan makan, menjauh. Sementara itu, hal-hal yang cerah, simetris dan berwarna-warni seperti buah yang matang, bunga yang mekar, pemandangan yang hijau, diasosiasikan dengan makanan, keamanan, kesuburan, hidup. Jadi, bias estetika ini awalnya bukan soal jahat atau baik. Ini soal survival. Masalahnya adalah, kita sekarang hidup di tahun 2026. Kita hidup di apartemen beton, kita punya sabun antiseptik, kita punya teknologi. Tapi otak kita masih pakai hardware zaman batu. Kita masih membawa software ketakutan purba itu ke dalam ruang rapat, ke dalam hubungan asmara, dan ke dalam penilaian moral sosial. Kecoa secara objektif di zaman sekarang hanyalah serangga pengurai. Dia membersihkan sisa organik. Dia nggak akan menggigit leher lo sampai putus. Tapi reaksi lo saat lihat kecoa terbang tetap histeris, seolah-olah nyawa lo terancam. Itu bug di sistem otak lo. Dan kupu-kupu, banyak spesies ulat bulu bentuk awal kupu-kupu yang sebenarnya beracun dan bikin gatal parah. Tapi karena bentuk akhirnya cantik, kita lupa potensi bahayanya. Poin gue adalah, perasaan lo seringkali menipu logika lo. Kalau lo membiarkan insting purba ini memimpin keputusan moral lo di zaman modern, lo akan jadi manusia yang diskriminatif. Lo akan menilai orang miskin sebagai ancaman hanya karena mereka terlihat kotor, asosiasi penyakit. Lo akan menilai orang kaya dan rapi sebagai orang baik hanya karena mereka terlihat bersih, asosiasi keamanan. Ini bahaya, karena penipu paling ulung di dunia ini gak akan datang dengan wajah seperti kecoa. Mereka akan datang dengan setelan jas rapi, wangi parfum mahal, dan senyum yang simetris, seperti kupu-kupu. Dan insting purba lo akan membukakan pintu lebar-lebar untuk mereka. Evolusi biologi itu satu hal, tapi ada satu lagi guru yang ngajarin kita bias ini makin parah. Kultur pop.
Gue sebut ini the Disneyfication of morality. Coba ingat tontonan masa kecil lo. Siapa tokoh jahatnya? Penyihir dengan hidung bengkok, kutil di wajah, baju hitam, suara parau atau bekas luka scar di mata. Siapa tokoh baiknya? Putri dengan kulit mulus, mata besar, rambut berkilau, suara merdu. Sejak balita kita dicecoki narasi visual. Cacat fisik sama dengan cacat moral. Keindahan fisik sama dengan kemuliaan hati. Ingat Quasimodo di Hunchback of Notre Dame? Dia baik hati setengah mati, tapi dia harus sembunyi di menara lonceng. Kenapa? Karena dunia nggak bisa menerima kebaikan kalau bungkusnya buruk rupa. Dunia mau melemparinya dengan batu. Tanpa sadar kita tumbuh dewasa membawa skrip ini. Kita lihat berita kriminal di TV. Kalau pelakunya bertampang garang, bertato, kulit gelap, kita langsung komen, muka penjahat, emang gitu. Kita merasa tebakan kita terkonfirmasi. Tapi coba kalau pelakunya good looking. Coba kalau ada koruptor muda yang ganteng atau cantik, atau selebgram yang kena kasus narkoba, tapi wajahnya innocent. Apa reaksi netizen? Sayang banget ya, padahal ganteng. Mungkin dia salah gaul aja. Ah, pasti dia dijebak. Lihat bedanya, sama-sama kriminal. Tapi yang satu dihujat sampai ke akar-akarnya. Yang satu lagi dicarikan pembenaran. Ini yang gue maksud dengan morals have aesthetic criteria. Keadilan kita itu rabun. Kita lebih lunak pada mereka yang memanjakan mata kita. Ini bukan cuma teori konspirasi, ini fakta hukum. Ada studi yang menunjukkan bahwa terdakwa yang menarik secara fisik cenderung mendapatkan hukuman penjara yang lebih ringan dibanding terdakwa yang kurang menarik untuk jenis kejahatan yang sama. Kita pikir kita rasional. Kita pikir hukum itu buta. Bullshit. Hukum itu ngintip dari balik penutup matanya. Ngecek dulu, ini orangnya cakep nggak? Kalau lo masih berpikir bahwa inner beauty adalah satu-satunya yang paling penting di dunia ini, lo naif. Lo hidup di dongeng. Di dunia nyata, outer beauty adalah pelumas yang bikin hidup orang jadi lebih gampang. Bahkan saat mereka melakukan kesalahan fatal. Dan kupu-kupu selalu lolos dari hukuman, cuma karena sayapnya indah. Mari kita bicara soal mata uang yang enggak dicetak bank, tapi laku di mana-mana. Estetika. Lo mungkin pernah dengar istilah pretty privilege, hak istimewa orang cakep. Jangan munafik. Lo pernah merasakannya entah sebagai penerima atau sebagai korban. Pelayan restoran lebih ramah ke orang yang rapi. HRD lebih tertarik mewawancarai kandidat yang fotonya fotogenik. Orang di jalan lebih mau nolong cewek cantik yang bannya bocor daripada bapak-bapak tua yang motornya mogok. Sakit mendengarnya. Bagus, harus sakit, karena kenyataan ini memang pahit. Kita hidup di sistem ekonomi di mana kecantikan adalah modal dan keburukan adalah pajak, tax. Kalau lo dianggap kurang menarik oleh standar masyarakat seperti kecoa, lo harus bayar pajak ekstra dalam bentuk usaha. Lo harus kerja lebih keras, lebih pintar, lebih lucu, lebih kaya, cuma buat dianggap setara sama orang yang modal tampang doang, si kupu-kupu. Ini nggak adil. Jelas nggak adil. Tapi yang bikin gue marah bukan sistemnya. Yang bikin gue marah adalah kita mendukung sistem ini tanpa sadar. Setiap kali lo nge-like foto influencer cuma karena visualnya bagus, padahal captionnya kosong, lo lagi voting buat sistem ini. Setiap kali lo nolak kenalan sama orang cuma karena foto profilnya nggak estetik, lo lagi melanggengkan diskriminasi ini. Lo adalah bagian dari masalahnya. Quote, if you kill a cockroach, you are a hero. Itu validasi buat kekejaman kita. Kita merasa berhak menyingkirkan orang-orang yang gak asik, gak keren, gak cantik dari lingkaran sosial kita. Kita unfollow, kita block, kita ghosting. Dan kita merasa gak bersalah. Kita merasa itu hak kita buat kurasi hidup. Padahal itu bentuk modern dari menginjak kecoa. Lo membuang manusia lain karena mereka gak memenuhi standar estetika feed Instagram lo. Seberapa dangkal lo sebenarnya? Coba tanya itu malam ini sebelum tidur. Apakah lingkaran orang-orang di sekitar lo itu dipilih karena jiwanya atau karena mereka aksesoris yang bagus buat citra sosial lo? Tapi tunggu, ini bagian yang paling krusial.
Kalau kita kejam sama kecoa di luar sana, coba bayangkan sekejam apa kita sama kecoa di dalam diri kita sendiri. Setiap manusia punya dua sisi. Sisi kupu-kupu, prestasi lu, senyum lu di foto profile, kebaikan lo yang dipamerkan, momen saat lo merasa sukses. Sisi kecoa, rasa insecure lu, kegagalan lo, aib lo, pikiran jahat lo, trauma lo, bentuk tubuh yang lo benci saat ngaca. Apa yang lo lakukan pada sisi kecoa itu? Lo berusaha membunuhnya. Lo berusaha menyembunyikannya. Lo jijik sama diri lo sendiri. Lo pikir untuk jadi hero dalam hidup lo sendiri, lo harus membunuh semua kecoa itu. Lo harus sempurna, lo harus estetik, lo harus positive vibes only. Kalau gue bunuh rasa sedih gue hebat. Kalau gue operasi plastik bagian ini, gue baru layak dicintai. Kalau gue sembunyikan masa lalu gue yang kotor, gue jadi orang baru. Lo memperlakukan bagian diri lo yang jelek, sama seperti lo memperlakukan kecoa di dapur, dibasmi. Padahal, kecoa di dalam diri lo itu, rasa takut, rasa malu, kekurangan fisik, itu juga bagian dari nyawa lo. Itu bagian yang bikin lo manusia. Mungkin alasan kenapa lo begitu terobsesi mengejar estetika, begitu terobsesi jadi kupu-kupu di mata orang lain, adalah karena lo takut. Kalau orang lihat wujud asli lo yang penuh cacat, mereka bakal ambil sandal dan menginjak lo. Lo takut diperlakukan seperti kecoa, jadi lo pakai topeng kupu-kupu. Lo capek-capek memoles diri, bukan buat diri lo, tapi buat bertahan hidup dari pengadilan estetika dunia ini. Dan itu melelahkan kan? Berpura-pura jadi kupu-kupu 24 jam sehari itu menyiksa. Di bagian selanjutnya kita bakal bongkar dampaknya. Apa yang terjadi pada jiwa manusia yang dipaksa indah terus-menerus? Apa yang terjadi ketika kita menolak sisi kecoa kita? Ini spoilernya. Kita enggak jadi pahlawan, kita jadi gila. Mari kita bicara soal psikologi yang agak gelap. Carl Jung, seorang psikiater legendaris, punya konsep yang disebut the shadow, bayang-bayang. Shadow adalah gudang bawah tanah di dalam jiwa lo. Tempat lo membuang semua hal yang lo anggap tidak pantas, memalukan atau menjijikan. Semua sifat kecoa lo. Marah, iri hati, nafsu liar, egois, ketakutan. Masyarakat bilang, jangan ditunjukin, itu jelek. Jadilah anak baik, jadilah kupu-kupu. Jadi, lo ambil sifat-sifat itu, lo masukkan karung, dan lo lempar ke gudang bawah tanah itu. Lo kunci rapat-rapat. Lo tersenyum di luar, pura-pura suci, pura-pura positif. Tapi, dengarkan ini. Apa yang lo tekan akan tumbuh membesar di kegelapan. Kecoa yang lo kunci di gudang itu gak mati. Mereka beranak pinak. Mereka bermutasi jadi monster. Ketika lo menolak mengakui sisi gelap lo sendiri, sisi gelap itu mengambil alih kendali tanpa lo sadari. Pernah lihat orang yang kelihatan alim banget, sopan banget, tiba-tiba meledak melakukan kejahatan seksual atau kekerasan yang mengerikan? Itu adalah ledakan dari gudang yang kepenuhan. Itu yang terjadi kalau kita pakai estetika moral. Kita cuma mau lihat yang cantik-cantik saja. Kita menolak melihat sampah batin kita. Akibatnya, kita jadi munafik yang berbahaya. Hero yang membunuh kecoa tadi, dia sebenarnya bukan pahlawan. Dia cuma orang yang takut menghadapi kekotoran. Orang yang benar-benar suci bukan orang yang gak punya sisi gelap. Tapi orang yang tahu dia punya sisi gelap, dia kenalan sama kecoanya, dia terima keberadaannya, supaya dia bisa mengendalikannya. Selama lo masih jijik sama bagian diri lo yang jelek, lo gak akan pernah utuh. Lo cuma potongan puzzle yang hilang separuh. Lo rapuh. Disenggol sedikit sama realita, topeng kupu-kupu lo bakal retak. Sekarang kita balik logikanya. Kalau jelek belum tentu jahat, maka cantik belum tentu baik. Alam semesta ini penuh dengan jebakan estetika. Lihat katak panah beracun, Poison Dart Frog. Warnanya neon, biru, kuning, merah menyala. Indah luar biasa. Tapi satu sentuhan di kulitnya cukup buat membunuh manusia dewasa. Kecantikannya adalah peringatan, gue bahaya. Lihat bunga Venus flytrap. Baunya manis, warnanya memikat. Serangga datang karena terpesona dan hap, mati. Di dunia manusia, predator paling berbahaya nggak datang dengan wajah menyeramkan sambil bawa parang. Mereka datang sebagai soulmate.
Mereka datang sebagai investasi bodong dengan brosur yang glossy dan seminar di Hotel Bintang 5. Mereka datang sebagai pemimpin karismatik yang pidatonya membuai telinga. Inilah bahayanya bias estetika. Kita menurunkan pertahanan kita saat melihat keindahan. Dia ganteng, nggak mungkin dia KDRT. Websitenya profesional dan elegan, nggak mungkin ini penipuan. Kata-katanya puitis, nggak mungkin dia manipulator. Lo ditipu oleh mata lo sendiri. Kupu-kupu yang lo lindungi mati-matian itu, mungkin sebenarnya parasit yang pelan-pelan menghisap saripati hidup lo. Sejarah mencatat, monster paling kejam seringkali punya wajah malaikat. Ted Bundy punya banyak penggemar wanita saat di sidang karena dia tampan. Hitler dicintai rakyatnya karena retorikanya yang memukau dan visual propagandanya yang estetik dan megah. Quote awal kita bilang, "If you kill a butterfly, you are evil." Gue tantang balik. Bagaimana kalau kupu-kupu itu membawa wabah? Apakah lo masih punya keberanian moral untuk memusnahkannya meski dia indah? Atau lo akan membiarkan dia menghancurkan ladang lo cuma karena lo nggak tega merusak sayapnya? Di sini kedewasaan lo dipuji. Mampu nggak lo melihat racun di dalam madu? Mampu nggak lo melihat obat di dalam empedu? Mari kita zoom out ke skala masyarakat. Bayangkan, sebuah dunia impian di mana kita berhasil membunuh semua kecoa. Dunia di mana hanya ada hal-hal indah. Hanya ada kupu-kupu, bunga, parfum, dan filter Instagram. Gak ada sampah, gak ada orang miskin yang terlihat, gak ada kritik pedas, gak ada kesedihan. Kedengarannya seperti surga. Salah. Itu neraka, itu adalah kematian. Dalam ekosistem, makhluk-makhluk menjijikan seperti kecoa, cacing, belatung, punya tugas suci, dekomposisi. Mereka mengurai sampah. Mereka mengubah kematian jadi kehidupan baru. Tanpa mereka, bumi akan tertimbun bangka yang gak pernah membusuk. Hutan akan mati karena tanahnya gak punya nutrisi. Masyarakat kita sekarang terobsesi menciptakan dunia tanpa kecoa. Kita menyensor kenyataan pahit. Kita memban akun-akun yang menyuarakan kebenaran yang tidak nyaman. Kita membangun tembok tinggi di perumahan elit supaya nggak perlu melihat perkampungan kumuh di sebelahnya. Kita mengedit foto liburan kita, menghapus awan mendung, mencerahkan kulit. Kita menciptakan realitas steril. Tapi dampaknya apa? Kita jadi generasi yang alergi sama kenyataan. Dikasih kritik sedikit, mental breakdown. Melihat kegagalan sedikit, langsung depresi. Kita kehilangan imunitas mental. Sama seperti anak kecil yang dilarang main tanah seumur hidup, begitu kena debu sedikit, langsung asma. Masyarakat yang cuma mau melihat kupu-kupu akan runtuh saat badai datang. Karena kupu-kupu nggak tahan badai. Kecoa tahan nuklir. Kita butuh kecoa dalam hidup kita. Kita butuh kegagalan yang memalukan. Kita butuh rasa sakit yang jelek. Kita butuh kritik yang kasar. Karena hal-hal jelek itulah yang mengurai ego kita. Yang memberi nutrisi buat karakter kita tumbuh jadi lebih kuat. Jadi, berhenti bermimpi hidup yang estetik only. Itu hidup plastik. Kelihatannya bagus, tapi nggak bisa terurai dan akhirnya jadi sampah abadi. Gue ngomong gini karena gue tahu lo capek. Gue bisa rasain lelahnya lo mempertahankan citra orang baik dan orang sukses yang rapi itu. Lo takut banget kalau ada orang yang melihat kecoa di hidup lo. Lo takut kalau orang tahu utang lo berapa. Lo takut kalau orang tahu keluarga lo nggak seharmonis di story WA. Lo takut kalau orang tahu lo sebenarnya kesepian di tengah keramaian. Energi yang lo habiskan buat menyembunyikan kecoa dan memoles kupu-kupu itu yang bikin lo burn out. Bukan kerjanya yang bikin capek, pura-puranya yang bikin capek. Lo terjebak dalam standar moral estetika yang lo buat sendiri. Kalau gue gak kelihatan bahagia, berarti gue gagal. Kalau gue gak kelihatan kaya, berarti gue gak bernilai. Stop. Tarik nafas. Lo bukan panggung teater. Lo manusia. Lo berhak punya sisi jelek. Lo berhak punya masa-masa di mana hidup lo berantakan, kamar lo kotor, dan muka lo kusut. Dan lo gak jadi jahat karena itu. Lo cuma sedang berproses. Ingat quotes tadi. If you kill a cockroach, you are a hero. Mungkin selama ini lo merasa jadi pahlawan
karena lo keras sama diri lo sendiri. Lo cambuk diri lo tiap kali lo malas. Lo caci maki diri lo tiap kali lo gagal. Lo bunuh kecoa atau kelemahan dalam diri lo tanpa ampun. Tapi coba tanya, apakah itu bikin lo bahagia? Atau itu cuma bikin lo jadi robot yang efisien tapi kosong? Mungkin sudah waktunya kita ganti definisi hero. Pahlawan bukan orang yang membunuh kecoa. Pahlawan adalah orang yang berani melihat kecoa itu, mengakuinya dan berkata, "Oke, ini bagian dari rumah gue. Gue bakal bersihin, tapi gue gak bakal bakar rumahnya." Di bagian selanjutnya kita bakal belajar caranya. Gimana caranya lepas dari penjara estetika ini? Gimana caranya punya moral yang solid, bukan yang cair, tergantung mood dan casing? Gimana caranya berdamai sama kecoa tanpa jadi jorok dan menikmati kupu-kupu tanpa jadi terlena? Kita akan masuk ke tahap rekonstruksi. Jadi, apa solusinya? Apakah kita harus berhenti menyukai keindahan? Apakah kita harus memelihara kecoa di kamar tidur? Bukan, jangan ekstrim. Solusinya bukan menolak estetika, tapi melepaskan estetika dari penilaian moral. Ada filosofi Jepang yang indah bernama kintsugi. Saat sebuah mangkuk keramik pecah, pengrajin tidak membuangnya ke tempat sampah. Dia tidak menyembunyikan retakannya. Sebaliknya, dia menyatukan kembali pecahan itu dengan lem yang dicampur emas murni. Hasilnya, mangkuk itu jadi lebih indah karena dia pernah pecah. Retakan emas itu adalah sejarahnya, lukanya adalah nilainya. Ini adalah mindset yang harus kita pakai untuk melawan bias kecoa versus kupu-kupu tadi. Mulai hari ini, cobalah melihat kecoa, keburukan atau kegagalan dalam hidup lo bukan sebagai sampah yang harus dibasmi, tapi sebagai bahan baku untuk kintsugi jiwa lo. Lo pernah gagal bisnis sampai bangkrut? Itu jelek, itu kotor, orang mungkin jijik. Tapi kalau lo pelajari, lo perbaiki, itu jadi emas pengalaman yang gak ternilai. Lo punya masa lalu kelam, itu jelek. Tapi itu yang bikin lo punya empati sama orang lain yang tersesat. Orang yang hidupnya mulus seperti piring baru, biasanya rapuh. Jatuh sekali, hancur selamanya. Tapi orang yang sudah pernah hancur dan menyusun dirinya kembali atau integrasi, dia kuat. Dia estetik dengan cara yang berbeda. Estetika karakter, bukan estetika casing. Jadi berhentilah berusaha jadi kupu-kupu yang sempurna tanpa cacat. Jadilah manusia yang retak tapi utuh. Jadilah kintsugi. Sekarang gue mau tantang definisi baik lo. Mudah buat mencintai pasangan saat mereka dandan rapi, wangi, mau pergi dinner. Itu gampang. Itu level anak TK. Tapi cinta yang asli, true morality, diuji saat pasangan lo sakit, muntah, belum mandi 3 hari, wajahnya pucat dan emosinya labil. Masihkah lo melihat dia sebagai butterfly? Atau lo mulai jijik karena dia berubah jadi cockroach? Inilah ujian integritas yang sebenarnya. Moralitas sejati itu hadir di tempat yang tidak estetik. Pahlawan zaman sekarang bukan yang posting foto donasi dengan angle terbaik. Pahlawan adalah orang yang turun ke selokan mampet, bau, penuh sampah, buat bersihin banjir, tanpa ada kamera yang meliput. Pahlawan adalah ibu yang mengganti popok anaknya yang sakit jam 3 pagi dengan mata bengkak karena kurang tidur. Gak ada yang cantik dari momen-momen itu. Itu kotor, itu bau, itu lelah. Tapi disitulah letak kebenaran. Kalau lo cuma mau berbuat baik saat kondisinya nyaman dan instagramable, lo bukan orang baik. Lo cuma turis pencari validasi. Lo cuma mau reward atau pujian, tapi gak mau cost-nya ketidaknyamanan. Latih otot moral lo dengan melakukan hal-hal yang tidak estetik tapi benar. Bantu orang yang gak bisa membalas budi lo dan gak terlihat keren buat diajak temenan. Akui kesalahan lo secara terbuka. Itu memalukan atau jelek, tapi itu benar. Pertahankan prinsip lo meski lo jadi gak populer. Jadi minoritas itu gak enak, kayak kecoa di pesta kupu-kupu. Saat lo bisa melakukan kebaikan tanpa butuh tepuk tangan, dan tanpa butuh keindahan visual, selamat. Lo baru saja lulus dari jebakan bias ini. Lo sudah membunuh ilusi itu. Mari kita kembali ke quote awal kita satu lagi. If you kill a cockroach, you are a hero. If you kill a butterfly,
You are evil. Mungkin sekarang lo sadar, masalahnya bukan pada kecoa atau kupu-kupunya. Masalahnya ada pada mata yang melihat. Kalau lo pakai mikroskop, lo kan lihat sayap kupu-kupu itu cuma sisik-sisik kasar. Dan kalau lo pakai mikroskop yang sama, lo kan lihat betapa rumit dan canggihnya desain tubuh kecoa. Aerodinamisnya, sistem sarafnya, ketahanan tubuhnya. Di level mikroskopis, di level kebenaran, keduanya sama-sama mahakarya alam semesta. Keduanya punya hak hidup. Keduanya punya peran. Tugas kita sebagai manusia yang berakal bukan untuk menghakimi mana yang layak hidup berdasarkan selera mata kita. Tugas kita adalah memperluas persepsi kita. Bisakah lo menemukan keindahan dalam hal-hal yang selama ini lo anggap buruk? Bisakah lo melihat hikmah dalam musibah? Bisakah lo melihat potensi dalam kegagalan? Saat lo bisa melihat keindahan dalam kecoa, hal-hal yang dibenci dunia, lo menjadi tak terkalahkan. Dunia nggak bisa lagi menyakiti lo dengan hal-hal buruk, karena lo punya kemampuan mengubah hal buruk itu jadi kekuatan. Lo menjadi alkemis bagi hidup lo sendiri. Perjalanan di video ini bukan bikin lo merasa bersalah karena pernah bunuh kecoa atau suka lihat kupu-kupu. Bukan. Ini buat membangunkan lo dari tidur panjang. Kita hidup di zaman yang mabuk estetika. Kita mabuk citra. Gue cuma mau lo sadar, sober. Jangan biarkan kompas moral lo disetir oleh algoritma rasa suka atau tidak suka. Jadilah orang yang adil pada orang lain, dan terutama adil pada diri lo sendiri. Terima sisi kupu-kupu lo, tapi peluk juga sisi kecoa lo. Karena tanpa salah satunya, lo bukan manusia. Video ini cuma sampah digital. Kalau besok, lo balik lagi jadi hamba estetika. Kalau lo nggak mulai hari ini, buat ngelatih mata batin lo melihat kebenaran di balik kemasan, lo bakal selamanya jadi korban manipulasi dunia. Pilihan di tangan lo. Mau jadi boneka yang dikontrol visual, atau tuan bagi pikiran lo sendiri. Jangan kecewakan diri lo sendiri. Kalau pembahasan panjang ini ngebuka mata lo, atau seenggaknya bikin lo mikir, tinggalkan jejak di komentar. Ceritain pengalaman lo soal bias ini. Like kalau suka, share kalau peduli. Kita tumbuh bareng di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.